disunahkan bagi kita menyelesaikan bacaan Al-Fatihah, maka kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk membaca kalimat amin. Artinya terimalah doa kami. Ya. Paham ya, Pak? Jadi selesai kita baca surat Al-Fatihah, bagi yang membaca disunahkan untuk membaca kalimat amin. Artinya amin itu terimalah doa kami. Jadi rangkaian Al-Fatihah dari awal surat pertama, ayat pertama sampai ayat yang ketujuh itu merupakan doa. Terutama di ayat-ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu semuanya adalah doa yang kita minta kepada Allah, ya. Maka kita tutup bacaan Al-Fatihah kita dengan kita membaca kalimat amin. Bagaimana bagi orang yang mendengarkan bacaan Al-Fatihah? Yang mendengarkan, tadi kan yang membaca, itu pun dianjurkan mengucapkan kalimat amin. Apalagi di dalam sholat. Wa madda sautahu, dipanjangkan suaranya amin. Bagi kita sebagai makmum untuk membaca kalimat amin. Jadi kalimat amin itu bukan ayat. Itu merupakan doa. Ya. Jadi ada yang membaca maupun yang tidak membaca itu tidak membatalkan daripada bacaan Al-Fatihah. Karena amin annahu laisat atau annahu laisa min ayatil Fatihah. Dia itu bukan daripada surat ayat daripada Al-Fatihah. Jadi ada yang membaca maupun ada yang tidak membaca kalimat amin, itu tidak membatalkan sholat dan tidak membatalkan bacaan Al-Fatihah. Paham ya? Paham ya? Nah. Lalu walaupun dibaca amin itu bagi yang membaca hukumnya sunnah. Bagi kita yang mendengarkan bacaan imam selesai waladhdallin kita membaca amin, itu pun sangat dianjurkan oleh Rasulullah dipanjangkan bacaannya. Dalam kitab yang lain dikatakan bahwa ucapan amin itu berbagai cara membacanya. Yang paling masyhur mengucapkannya amin. Ada juga yang dikosorkan amin. Ada yang dibacanya amin. Ada juga yang diimalakan emin. Boleh. Apapun dibaca bacaan amin itu dengan berbagai bacaan tadi, itu tidak membatalkan sholat kita dan juga tidak membatalkan bacaan Al-Fatihah. Kenapa? Karena kata amin itu bukan ayat di dalam surat Al-Fatihah. Paham? Nah. Sampai sini ya. Jadi semua apa yang kita baca dalam surat Al-Fatihah itu semuanya doa. Maka di akhir dengan kata amin, terimalah doa kami ya Allah. Nah, sekarang kita masuk Suratul Baqarati madaniyatun aw makiyatun mi'atani wa sab'un wa samanun ayatan wa kalimatuha salasu alafin wa mi'atun wa huruf wa khamsuna syiruna alfan wa khamsu mi'atin. Jadi hari ini kita masuki, tadi cuma sekedar tambahan daripada pelajaran kita di beberapa waktu yang lalu. Sekarang kita memasuki surat yang baru, surat yang kedua daripada ya urutan Al-Quran. Tapi sebelum saya menyampaikan ini, jadi Al-Fatihah itu ingat
tidak termasuk juz yang pertama. Jadi juz pertama kan alif lam mim. Betul ya? Juz pertama alif lam mim. Nah, Al-Fatihah itu masuk nggak ke juz pertama? Tidak termasuk. Ya. Jadi biar paham nih. Jadi juz pertama adalah alif lam mim. Juz kedua saya kulus. Juz ketiga tilka rusul. Nah, Al-Fatihah itu juz yang keberapa? Kan gitu. Itu pertanyaan banyak tuh. Jadi surat Al-Fatihah itu juz keberapa? Dia tidak termasuk juz yang pertama. Dia hanya berdiri sendiri. Kalau bahasa kita, surat yang berdiri sendiri sebagai rangkuman daripada seluruh ayat-ayat, seluruh surat dalam Al-Quran, rangkumannya di Al-Fatihah. Jadi kesimpulannya di Al-Fatihah. Paham? Nah. Jadi dia tidak termasuk daripada juz yang pertama. Surat Al-Baqarah kategorinya Banadiyah atau Makiyah. Jumlah ayatnya mi'atani 200 wasabun wasamanun 87. Jadi surat Al-Baqarah yang artinya sapi betina, jumlah ayatnya 287. Ingat itu 287. Wa kalimatuha, kalimatnya salasu alafin wa mi'ah, 3.100. Nih, Masya Allah. Jadi pengarang kitab ini Syekh Imam An-Nawawi, dia hitung tuh kalimatnya. Ya, kalimatnya 3.100. Wa hurufuha, hurufnya dari alif lam mim sampai pansurna al qaumil kafirin sampai akhir. Itu jumlahnya adalah khamsun wa isruna alfan wa khamsu mi'atin. Jumlah hurufnya 25.500. Masya Allah. Ini ulama luar biasa ya. Dihitung satu huruf. Kira-kira ada ulama yang sekarang nggak ngitung begitu? Jadi jumlahnya ya, berapa jumlahnya ayatnya? Suratul Baqarah ayatnya 287. Lalu kalimatnya 1000 berapa tadi? 3.100. Terus hurufnya 500. Saking telitinya Syekh Imam An-Nawawi luar biasa. Ya. Jadi ayatnya 287, kalimatnya apa itu kalimat? Nah ini. Kalimat sama kata beda. Ya. Misalnya Masjid Al-Himmah. Masjid Al-Himmah. Masjid kalimat pertama. Al-Himmah kalimat kedua. Jadi dalam bahasa Arab itu kata itu kalimat. Ibu makan nasi. Ketupat Padang. Ibu makan nasi. Ibu kalimat pertama, makan kalimat kedua, nasi kalimat ketiga. Kumpulan kalimat
disebut kalam. Tuh, kalau bahasa Arab tuh. Kumpulan kalimat disebut kalam. Makanya setiap kumpulan kalimat dalam Al-Quran disebut kalamullah. Tuh, paham ya? Kalau bahasa Indonesia, masjid kata pertama. Al-himmah kata kedua. Kumpulan kata disebut kalimat. Itu bahasa Indonesia. Jadi jumlahnya kalimat 3100. Jadi alif lam mim kalimat pertama. Dzalika kalimat kedua. Al-kitabu kalimat ketiga. Lah kalimat keempat. Raiba kalimat kelima. Fihi kalimat keenam. Terus hudan kalimat ketujuh. Lil muttaqin kalimat 8. Jumlahnya 3100. Dihitung satu-satu. Ya. Luar biasa enggak, Pak? Luar biasa enggak? Hurufnya dihitung. Alif lam mim. Alif huruf pertama, lam huruf kedua, mim huruf ketiga. Dzalika huruf keempat, lamnya huruf kelima, kapnya keenam. Alifnya ke-7, lamnya ke-8, kitabu kapnya ke-9, taknya ke-10, alif lagi berarti 11, baknya 12. Satu-satu dihitung oleh Imam Syafi'i Nawawi. Ya, subhanallah. Jumlahnya ya khamsun wa ishrun alfan 25.500. Ya. Jadi hari ini kita benar-benar mengetahui bahwa itulah hebatnya para ulama-ulama kita dulu. Ya, sampai per huruf, per kalimat ya, itu semua tak lain adalah apa? Dalam rangka untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Paham enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Qala Syabi wa jama'atun ausairu alif lam mim kata Imam Syafi'i dan jamaah wasairu hurufil hijaiyah fi awail suwari minal mutasyabah. Dalam ayat awal daripada surat Al-Baqarah itu ada kalimat alif lam mim. Itu merupakan huruf-huruf hijaiyah. Di awal-awal surat maka dia termasuk ayat mutasyabihat. Jadi kalau tidak salah dalam Al-Quran itu ada awal-awal surat yang hurufnya hanya berbentuk huruf hijaiyah. Alif lam mim, Yasin, Toha, alif lam mim, Shad, alif lam mim, Ra, apa lagi? Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, Nun, Qaf, lagi? Ain, Sin, Qaf. Itu kalau kita ketemu dengan ayat-ayat ataupun surat-surat seperti itu dibacanya adalah seperti kita membaca huruf hijaiyah. Ya. Yasin, alif lam mim, alif lam ra, terus Toha, Qaf, Nun, Shad, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, alif lam mim, Ain, Sin, Qaf. Itu semua disebut huruful hijaiyah fi awal suwari ya al-mutasyabihat. Jadi yang cara membacanya yang pertama adalah dia terdiri pada huruful hijaiyah. Dia terdiri huruf hijaiyah.
cara membacanya seperti kita baca huruf hijaiyah. Tidak berharokat fathah maupun kasrah maupun doma. Alif lam mim, alif lam mim. Bacanya begitu aja. Jangan alama begitu. Coba ya. Ini luar biasa nih Al-Quran nih. Alif lam mim. Ya. Coba awal surah Al-Isra bacanya apa? Al-Nasrah. Sama nggak tulisannya? Sama nggak tulisannya? Sama nggak? Ini alif lam mim. Ini sama nggak? Sama tulisannya. Yang di atas bacanya alif lam mim, dan yang di bawah alam nasrah. Sekarang kalau dia bacanya alif lam mim nasrah laka sadrak, salah kagak? Walaupun tulisannya sama, alif lam mim, tapi cara membacanya berbeda. Ini terjadi di awal-awal surat yang kalau tidak salah 28 surat di dalam Al-Quran yang diawali dengan kalimat seperti ini, maka bacanya seperti kita membaca huruf hijaiyah. Tidak berharokat fathah, kasroh atau sukun. Paham? Dan kalimat seperti ini dikatakan kalimat ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang pemahamannya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara tafsir tidak bisa dipastikan itu maksudnya apa yang sejelas-jelasnya. Kalimat alif lam mim, yasin, toha, itu kita kembali Allahu a'lamu bimuradih. Itu kebanyakan begitu tafsir. Allah yang lebih tahu maksudnya. Paham? Ya. Jadi kalimat ini dibacanya seperti bacaan huruf hijaiyah. Kedua, makna dan kandungan ayat ini tidak ada yang pasti tahu maksud tujuan yang sebenarnya. Bukan kalimat ayat-ayat yang lain yang jelas, tapi ini termasuk ayat yang mutasyabihat. Yang semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berarti orang membaca alif lam mim, Allah yang maha lebih tahu maksud dan tujuannya. Paham? Tuh yang kedua. Yang ketiga, ada juga ulama mengatakan kalimat alif lam mim dengan multi tafsir yang berbeda. Tapi sepakat para ulama tafsir bahwa kalimat-kalimat seperti ini, nun, yasin, toha, alif lam mim, itu dikembalikan Allahu a'lamu bimuradi, Allah yang lebih tahu maksudnya. Tapi ada juga yang mengartikan secara apa? Secara huruf. Alif itu Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad. Jadi Al-Quran ini datang dari Allah, dibawa oleh malaikat Jibril, lamnya, mimnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi itu hanya investasi. Hanya dia yang menafsirkan ayat tersebut. Ya. Tetapi secara umum bahwa ini adalah ayat mutasyabihat yang maksud dan tujuannya hanya Allah yang mengetahui tujuannya. Paham? Nah, kalimat-kalimat seperti ini ya alif lam mim, yasin, ya. Yasin, toha, apalagi nun, Yaqob, apalagi
kaf, ha, ya, ain, sod. Ini semua yang lain juga disebut al-huruful muqatta'ah. Ya. Al-huruful muqatta'ah. Tuh. Apa al-huruful muqatta'ah? Huruf-huruf yang dipenggal. Jadi bacanya dipenggal. Alif, lam, mim, nun, ya, sin. Maka disebut al-huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang terpenggal atau yang diputus cara membacanya. Ya, tidak boleh berharokat apapun, baik fathah, sukun ataupun doma. Oh, ini bacanya alama atau ulumu atau ilimi, nggak bisa. Ya. Jadi ayat yang seperti ini pertama adalah ayat di mana arti yang sebenarnya maksudnya itu kembali kepada Allah yang Maha mengetahui. Itu yang pertama. Nanti dijelaskan sini, mengapa kok bisa begitu? Yang kedua, cara membacanya seperti kita membaca huruf hijaiyah. Dan yang ketiga, bahwa huruf ayat-ayat seperti ini dikategorikan sebagai al-huruful muqatta'ah, huruf yang dipenggal cara membacanya. Paham? Paham ya? Nah. Lalu ada orientalis barat mengatakan begini. Ya. Katanya ayat Al-Qur'an itu jelas, terperinci. Tidak ada yang disembunyikan. Kenapa ayat-ayat seperti ini tidak jelas? Nah, ini serangan orang-orang yang tidak senang kepada Islam. Sama seperti kemarin, ya, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, kan gitu, ya. Maka orang-orang yang tidak senang kepada Islam, itu orang Islam selama ini dalam keadaan kesasar, dalam keadaan sesat, Pak. Kemarin saya lihat di sebuah YouTube, orang non-muslim, orang kafir, dia sampaikan di dalam gereja. Kalau Bapak tidak percaya, buka salah satu YouTube mereka. Mereka mengatakan, lihat orang Islam selama ini dalam keadaan sesat. Kenapa? Setiap hari dia mengucapkan 17 kali, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kemarin saya sudah katakan, artinya bukan jalan yang lurus kita dalam keadaan sasar, tetapi kuatkanlah kami dalam agama Islam. Tuh, udah saya jelaskan. Termasuk ayat ini nih. Ini menjadi momok bagi mereka ingin menyerang Islam. Tuh, katanya Al-Qur'an itu ayatnya jelas. Ayatnya terperinci. Masa kalimat seperti ini tidak jelas? Ya kan? Oh, berarti ini bukan buatan Tuhan, ini ayat buatan Muhammad. Nah, itulah Muhammad penuh dengan kebohongan, kata mereka. Kenapa? Buktinya dia tidak mau menjelaskan ayat ini. Paham tuh? Jadi mereka itu benar-benar mencari sela-sela di mana ada beberapa kalimat yang mereka pojokkan umat Islam. Nah, kalau ini serangan mereka jatuh kepada orang-orang, kepada anak-anak kita yang tidak belajar Al-Quran secara tepat, mereka akan terbawa di dalam pemikiran mereka. Ya, bahaya nggak tuh? Bahaya. Seperti tadi kan, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Itu kalau bocah-bocah kita memahami ayat itu secara letterlek, secara tekstual, mereka akan berpikir kembali untuk memeluk agama Islam. Makanya perlu dijelaskan. Sama seperti ini, maka perlu dijelaskan secara terperinci bahwa mereka mengatakan itulah ayat-ayat yang tidak jelas. Maka ketidakjelasan itu bukan dari Tuhan, tapi dari Muhammad. Itu makanya Al-Quran dikatakan adalah kitab buatan Muhammad, bukan buatan dan tulisan atau ucapan Tuhan.
Nah, maka kita jawab tuh kayak tadi. Pertama, ayat-ayat yang seperti ini di awal-awal surat adalah termasuk ayat yang mutasyabihat, ayat yang tidak perlu dijelaskan secara terperinci. Ini hanya menyangkut dengan kebesaran dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayat ini dibacanya secara apa adanya seperti kita baca huruf hijaiyah. Dan yang ketiga, walaupun ayat ini tidak begitu jelas secara arti dan tafsirnya, kira-kira ibu bapak beriman nggak dengan ayat ini? Ayo. Alif Lam Mim Yasin, kan kembali kepada semuanya kepada Allah maksud dan tujuannya. Kira-kira bapak ibu percaya nggak ini ayat Al-Quran? Percaya nggak? Kalau bapak nggak percaya dengan Alif Lam Mim yang terjemahannya, yang tafsirnya, penjelasannya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak satu ayat ini nggak percaya, ibu tidak percaya dan ragu-ragu dengan kehebatan Al-Quran, berarti bapak ibu sudah jatuh ke dalam kufur. Nah, berarti yang keempat adalah kita dengan ayat-ayat seperti ini tambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tambah iman di sini. Iman kita bertambah. Kenapa? Kalau kita tidak percaya, apalagi terbawa dengan berarti ayat ini nggak jelas, nggak perlu, nggak perlu diimani. Berarti bapak ibu sudah kufur dengan ayat salah satu ayat Al-Quran, itu sudah jatuh kekufuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati, ya. Dan yang terakhir, Allah yang Maha Kuasa mempunyai rahasia yang luar biasa, yang tidak semua diberitahukan kepada Jibril maupun kepada Nabi Muhammad SAW. Contoh kita dah. Bapak selama ini berumah tangga sama ibu puluhan tahun. Ada nggak sesuatu yang bapak rasain sampai sekarang kepada ibu? Ayo. Ibu puluhan tahun berumah tangga sama suami ibu. Adakah cerita, adakah satu hal yang ibu rasain sampai sekarang udah puluhan tahun berumah tangga kepada suami ibu? Ada nggak kira-kira? Ada nggak? Pasti ada. Pasti ada. Sesuatu yang kita rahasiakan tanpa kita ketahui, tanpa diketahui oleh pasangan kita, walaupun sudah puluhan tahun kita berumah tangga. Kenapa? Hanya kita yang tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti, Pak. Ya, pasti Bapak punya satu cerita, satu pengalaman, satu hal yang Bapak rahasiakan, nggak ada yang tahu kecuali rahasia itu antara Bapak dengan Allah. Pasti. Ibu juga begitu. Walaupun kepada pasangannya, apalagi kepada teman. Kenapa? Sama seperti ini. Allah Subhanahu wa taala ya merahasiakan ayat Al-Qur'an itu ya kepada Jibril, kepada Nabi Muhammad. Tujuannya dengan dirahasiakan itukah, apakah mereka tetap beriman kepada ayat Allah? Apakah dia kufur kepada ayat Allah? Apakah dia bertambah imannya kepada Allah? Apakah imannya semakin berkurang dengan ayat ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi ayat ini menguji iman kita. Paham? Paham nggak? Menguji. Kalau sudah awalnya kita penuh keraguan, bagaimana kesananya? Pasti penuh keraguan. Ini tantangan. Jadi di ayat Al-Baqarah ayat pertama ini menjadi pelajaran yang luar biasa, walaupun tafsirnya hanya Allah yang mengetahui. Itu adalah kita ingin semakin iman kita bertambah. Kedua, semakin kita percaya dengan kebesaran Allah dan tetap ayat ini sebagai wahyu Allah dan ayat Al-Quran yang wajib kita imani. Kalau kita ragu-ragu dengan ayat seperti ini, apalagi kita tidak meyakini, jatuhlah kita menjadi orang yang kufur.
Paham? Paham nggak? Makanya dalam ayat yang lain, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah ini ayatnya tuh, jelas tuh ya. Ya, surat Al-Anfal. Nih. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim. Apabila dibacakan ayat Alif Lam Mim, dibacakan ayat atau membaca ayat itu, zadathum imana, maka bertambah imannya. Walaupun tadi saya jelaskan ayat ini tafsirnya hanya Allah yang Maha mengetahui. Nabi Muhammad tidak mengetahui secara terperinci. Jibril pun tidak tahu secara perinci. Tapi tambah iman kita. Kalau iman kita tidak bertambah, apalagi meragukan, berarti kufur. Dengan ayat ini berarti kita kufur dengan apa? Allah Subhanahu, hati-hati. Tuh. Ya. Jadi awal ayat ini Allah uji iman kita. Ya. Paham? Paham ya? Nah, lalu ditambah oleh Nabi Alif Lam Mim. Alif harpun, lam harpun, mim harpun. Likulli harpin asyru hasanat, kata Nabi. Di samping kita diajak iman kita dengan ayat seperti ini, disitulah Nabi mengatakan kita membaca Alif Lam Mim bukan satu huruf, tapi 3 huruf. Wah, Alif Lam Mim. Alif 1 huruf, lam huruf kedua, mim huruf ketiga. Huruf 1 huruf 10 pahala. Huruf kedua 10 pahala. Huruf ketiga 10 pahala. Baca Alif Lam Mim udah 30 pahala. Baru baca doang Alif Lam Mim. Imam nih, imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tinggal laki-laki di belakang. Panjang amat ini surat Al-Baqarah. Habis Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Boleh nggak kira-kira? Boleh nggak? Boleh. Mengapa boleh? Mengapa boleh? Walaupun dibaca 1 ayat, dia tetap sah sholatnya. Karena setelah habis waladdallin, surat Al-Fatihah, hukumnya sunnah ayat. Action doang, Alif Lam Mim, Yasin, Allahu Akbar. Action doang, boleh nggak kira-kira? Boleh nggak? Dalam hatinya, ketipu nih, begitu. Nah, tetapi kata Nabi, Alif Lam Mim bukan 1 huruf, tapi 3 huruf. Berarti likulli harfin asyru hasanat. Nah itu. Tuh. Jadi likulli harfin asyru hasanat. Tanya terbalik. Belum madang masalahnya. Paham? Setiap huruf 10 pahala. Jadi baca Alif Lam Mim itu berarti 3 huruf. Berarti 30 pahala. Yasin berapa huruf? Yasin berapa huruf? 2. Yama 20. Nun
berapa huruf? 1, 10 pahala. Shod 1 huruf. Alif lam mim ro berapa huruf? 40 pahala. Jadi luar biasa. Ya. Walaupun ayat ini ayat mutasyabihat yang penjelasannya secara terperinci hanya Allah yang mengetahui, tapi ayat ini mengajak kepada kita semakin tambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ayat ini itulah kerahiman Allah, ya, bukan 1 huruf tetapi alif lam mim 3 huruf, berarti 30 pahala kita dapatkan. Ya, lalu apa lagi? Siapa yang tidak percaya dengan ayat-ayat mutasyabihat, maka dia termasuk orang yang kafir, orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Sampai di sini? Tolong, ada yang bertanya, silakan. Nah, terus ayat-ayat seperti ini di dalam tafsir ini katakan adalah sirrul Quran panah nunu midu bizawahiriya wa nafudu ilma fiha ilallah. Tuh. Jadi ini termasuk rahasia Al-Quran. Kayak saya katakan tadi. Jadi tidak semua Allah berikan kerahasiaan Allah kepada Nabi Muhammad. Seperti kita tadi ada sampai saya ini udah 27 tahun saya berumah tangga dengan istri saya, pasti ada sesuatu yang saya rahasiakan sampai istri saya nggak tahu sampai sekarang. Allah juga begitu. Berarti ini ayat seperti Alif Lam Mim, Yasin itu sirrul Quran, rahasia Al-Quran. Yang semuanya adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di sini diminta untuk apa? Untuk nih nu'minu bizawa wa nafudu nu'minu bizawahiriha wa nafudu ilma ilallah. Nah, di sini kuncinya. Jadi kalau ketemu ayat itu nu'minu bizawahiriha, kita beriman kepada zahirnya saja. Kita beriman kepada tulisannya saja. Wa nafudu ilma ilallah. Kita serahkan pengetahuan ini maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi dituntut iman kita semakin prima. Kalau tidak kita beriman secara tekstual, nggak beriman, berarti kita kufur. Kenapa? Ini sirrul Quran, rahasia Al-Quran. Ya, jadi walaupun tidak dipahami secara terperinci makna dan tafsirnya, ayat-ayat seperti ini disebut al-huruful muqatta'ah, tetapi semuanya adalah itu rahasia Allah dan menuntut kita semakin beriman kita kepada Allah, dan di situ juga kita membacanya 1 huruf mengandung 10 pahala dan kita wajib mengimaninya. Kalau tidak mengimaninya, kita menjadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nah. Di sini katakan wa qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu fi kulli kitabin sirrun wa sirrullah fil Quran awali suwar. Nah, kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, sahabat Nabi, setiap kitab itu ada rahasia. Pasti. Contohnya begini dah. Sampai sekarang ini ya orang masih meragukan dekret presiden. Ya kan? Sampai sekarang kan itu jadi rahasia negara itu. Ada dokumen
yang tidak bisa diketahui oleh orang lain. Ada tulisan rahasia negara. Betul nggak? Nah itu juga sama, bahwa ayat seperti ini adalah kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah rahasia Allah, dan rahasia Allah itu berada di awal-awal surat seperti ini. Wasirullah fi Quran awal siri suar, rahasia Allah itu dalam Al-Quran salah satunya adalah di awal-awal surat seperti ini. Ya, jadi hari ini kita bahas tentang alif lam mim saja. Ya, paham ya? Jadi saya ulangi, kalimat ini, ayat seperti ini adalah ayat yang disebut al-huruful muqatta'ah. Yang kedua, dibacanya seperti kita baca huruf hijaiyah tanpa harokat. Yang ketiga, ayat ini menunjukkan rahasia Allah. Yang keempat, ayat ini mengajak kita semakin tambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak beriman seperti ayat ini, kepada ayat ini, jatuhlah dia menjadi orang yang kufur. Lalu ayat ini adalah walaupun rahasia Allah, tetapi satu huruf itu mengandung nilai 10 kebaikan. Ya, paham? Dan yang terakhir, ya, ayat ini adalah ayat di mana tidak diketahui maksud dan tujuannya, hanya Allah yang maha mengetahuinya. Cukuplah kita sebagai hambanya, ya, beriman secara zahirnya saja, dan kita kembalikan ilmu pengetahuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Ya. Silakan. Sampai sini. Ada yang bertanya? Silakan. Ayo. Ini baru alif lam mim doang nih. Udah setengah jam. Memang susah untuk bertanya tentang ayat mutasyabihat. Tetapi yang tadi saya jelaskan beberapa poin itu paham nggak? Cara membacanya, menuntut kita untuk beriman. Kalau kita tidak beriman dengan ayat mutasyabihat, berarti kita jatuh kufur. Walaupun ayat mutasyabihat tetap dibacanya mengandung nilai pahala. Dan bagaimana sikap kita? Cukup beriman saya zahiriyah, tetap kembalikan semuanya maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Paham ya? Nah. Ada satu ungkapan begini. Nahnu nahkumu bizawahir wallah yahkumu bisarair. Itu. Kita ini menilai sesuatu secara luarnya saja, tapi Allah yang menilai secara dalamnya. Ya. Contoh. Sedalam lautan bisa sedalam-dalamnya lautan pasti bisa diselami. Sedalamnya hati manusia saya memang tahu. Betul nggak? Itu gimana sih ungkapannya benar? Peribahasanya. Kok sedalam-dalamnya lautan bisa diselami. Sedalam-dalamnya hati manusia tidak ada yang tahu. Kan begitu ya? Bantuin nggak apa? Bisa begitu kan? Begitu ya? Sedalam-dalamnya lautan bisa diselami. Sedalam-dalamnya hati manusia nggak ada yang tahu. Itu artinya apa? Artinya bahwa kita menilai orang itu secara lahiriah. Kita menilai ayat ini secara zahiriyah saja. Tapi dalamnya, maksudnya, tujuannya, tafsirnya hanya milik Allah yang tahu. Paham? Paham nggak? Pak? Nah, silakan bertanya. Cukup? Maksudnya sampai sini saya lanjutkan lagi ayatnya. Iya. Iya. Iya, cara baca.
Iya, nah, cara bacanya, ya, cara bacanya, ya, alif, lam. Jadi yang dipanjang itu pada saat ada tanda baca seperti apa tuh? Kalau kata orang kita nih seperti alif, alif, lam, mim. Enggak boleh baca alif, lam, mim, enggak begitu. Ya. Jadi cara membacanya itu harus kita lihat daripada orang yang bisa membaca secara benar. Makanya mohon maaf ya, orang mempelajari Al-Quran itu, cara membaca Al-Quran itu harus talaki. Harus berhadapan dengan orang yang bisa. Ya. Kalau kata dalam bahasa tasawuf mursyid. Tapi dalam bahasa Al-Quran ya guru lah. Ya, maka cara membacanya ayat ini kita ikuti orang yang mahir membacanya. Kalau kita tidak bisa membacanya secara talaki berhadapan dengan guru, nanti bacanya salah. Alif, lam, mim, kaf, ha, ya, ain, sod, ha, mim, ya, sin, ya, sin. Kan gitu. Iya, makanya Yasin. Yang panjang mana? Sinnya. Termasuk di situ adalah karena ada tanda baca panjang seperti alis itu, maka dipanjangkanlah minimal ya 2 harokat atau sampai 4 harokat atau 2 alif. Maka dengan begitu kita bisa melihat, oh bacanya Yasin, alif, lam, mim, kaf, ha, ya, ain, sod. Itu 2 harokat aja, 1 alif udah jadi itu. Kaf, ha, ya, ain, sod. Tidak boleh dibaca tanpa panjang. Kaf, ha, ya, ain, sod. Minimal 2 harokat atau 1 alif. 2 ketukan. Yasin, Yasin. Udah cukup. Apalagi kalau dipanjangkan. Yasin, alif, lam, mim. Nah, jadi cara membacanya harus kita melihat daripada guru kita membacanya dengan benar. Ya, jadi sekali lagi membaca Al-Quran itu harus dibimbing. Seperti Nabi dengan Jibril. Jadi disebut sistem talaki itu pertemuan antara guru dengan murid. Tujuannya ucapan guru itu bisa dilihat. Nyebutnya la, za, ja, sin, shin, sod, la, ja, za. Itu ngelihat mimiknya guru. Siratal ladzina an'amta alaihim. Oh begitu bacanya ya. Za, wa, dhad. Jadi mimik guru dilihat. Makhrajul huruf. Nggak bisa baca Quran itu dengan tanpa guru. Apalagi model kaset doang. Beli kaset. Dipencet. Bunyi. Kan gitu. Nggak bisa. Harus ada guru di depan. Kenapa? Dengan guru yang di depan kita lihat mimik mulutnya. Terus kedua kita akan tanya. Oh sejauh mana kita paham. Sejauh mana kita tidak paham. Langsung kepada gurunya. Makanya kalau belajar Al-Quran tanpa guru langsung nggak bakalan bisa. Saya belajar Al-Fatihah aja sebulan 2 bulan lebih. Betulin Al-Fatihah doang. Ya. Jadi dengan guru. Termasuk huruf hijaiyah. Alif, lam, mim, yasin. Dilihat cara membacanya. Contoh, ini paling banyak nih. Orang salah. Qul a'udzu birabbin nas. Karena memang nggak belajar malikin nas. Itu salah itu dah.
Ya, harusnya qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nah itu. Jadi setiap bacaan guru kita ikuti. Namanya talaki dan tujuannya tahsin Quran. Ya, tahsin Quran. Ya, paham ya? Nah itu. Apalagi Ibu? Dari Ibu ada pertanyaan? Jadi kalau belajar Quran tanpa guru bahaya. Bahaya, Pak. Ya. Jadi baca Quran harus dibimbing dengan guru. Makanya di Cimanggis itu ada di RT saya ada Mahad Mudarrisul Quran. Ada tuh di RT 4. Sekolah pengajar Al-Quran. Makanya hati-hati. Ya. Yang paling bebannya berat itu guru TPA. Kalau guru TPA-nya udah mahir membaca Quran, maka anak-anak didikannya sampai kapanpun dia akan bagus bacaannya. Tapi kalau guru TPA-nya dari awal dia tidak bagus bacaannya, maka akan menjadi cetakan-cetakan anaknya nggak bisa baca makhraj dengan baik. Kenapa? Karena itu dasarnya dia. Paham nggak? Jadi guru TPA, guru ngajar Quran dari awal Iqra misalnya, harus yang fase, harus yang mahir. Kenapa? Karena dia mentransfer bacanya kepada anak didiknya. Kalau salah, salah terus. Makanya ulama mengatakan, kita ini harusnya anak bisa baca Al-Fatihah dengan benar, harusnya kita sebagai dari orang tua. Paham tuh? Jadi anak cucu kita belum belajar sholat, maka kita yang ngajarkan Al-Fatihahnya dengan baik. Karena dengan bacaan baik, dia akan terus menjadi baik bacanya. Tapi kalau awalnya kacau semua. Coba. Hati-hati tuh. Ya makanya saya katakan di mana-mana, guru TPA, guru dasar basicnya bacaan Quran harus yang ahli, orang yang mahir, orang yang fasih. Karena itulah awalnya masuknya botol ke dalam botol yang kosong. Kalau jernih, jernih terus. Tapi kalau udah airnya jelek, jelek terus. Dia nyebutnya salah gurunya. Ja. Dia samakan bacanya za aja. Maka ini bocah terus. Man zalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Kenapa? Karena gurunya bacanya begitu. Kalau udah begitu Pak, udah kebiasaan cara membacanya, kesananya agak sulit untuk dibetulin. Karena cikal bakalnya guru TPA, basicnya. Paham tuh? Paham ya? Makanya guru TPA menjadi apa? Menjadi pusat awal pencetakan, pengkaderan orang baca Quran. Ya, paham ya? Jadi sekali lagi belajar Quran harus dengan guru, nggak boleh dengan sendiri. Kalau sendiri nanti ujung-ujungnya setan yang jadi gurunya. Kalau setan yang jadi gurunya, semau dia membaca Al-Quran. Paham ya? Apalagi sekedar di HP, nggak ada gurunya, kacau dah. Ya, coba Ibu, yang dari Ibu silakan. Nggak apa-apa ya, satu pertemuan satu ayat nggak ada masalah kan? Emang kudunya begitu, sabar. Ya, coba bertanya yang lain berkaitan dengan Al-Quran. Jadi ini Al-Quran ini Pak, sebelum saya akhiri, ya, ngerti tidak ngerti, paham tidak paham, Pak, mohon maaf nih, ngerti tidak ngerti, paham tidak paham, mengandung nilai pahala. Ini mohon maaf nih, ada orang-orang di luar kita, ini sudah banyak nih, golongan tertentu yang mengatakan kalau baca Quran nggak ngerti artinya, nggak paham maksudnya, percuma. Hati-hati nih, ya, ini udah ada di Tangsel nih, ya, orang-orang komunitas begini nih. Jadi mereka mengatakan, hei umat Islam, kalau Anda membaca Al-Quran
tidak mengerti apa yang kamu baca, tidak paham apa yang kamu baca, percuma. Akhirnya apa? Menjadi sesuatu hal yang harus kita antisipasi. Kalau ini jatuh kepada anak kita, kepada siapapun, berarti selama ini gue baca Quran kagak tahu artinya maksudnya, mendingan kagak baca aja. Tuh. Ya, bahaya nggak nih? Bahaya nggak? Maka ulama mengatakan orang-orang seperti ini adalah orang yang menjauhkan Al-Quran daripada umat Islam. Gerakan ingin menjauhkan Al-Quran dari umat Islam. Kenapa? Dia punya pernyataan kalau baca Quran tidak paham, tidak ngerti artinya, tidak ngerti tujuannya, percuma. Bahaya. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan Al-Quran, Al-Kitabu, Al-Munazzalu ala qalbi Rasulullah SAW, Al-Mabdu'u bi suratil Fatihah, wal makhtumu bi suratin Nas, al-muta'abbadu bi tilawatih. Nah ini. Apa itu Al-Quran? Kitab yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah, diawali dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas, al-muta'abbadu bi tilawati, membacanya mengandung nilai ibadah. Artinya paham tidak paham, ngerti tidak ngerti, baca Quran berpahala. Udah. Hei. Sekarang saya tanya, Bapak banyakkan mengerti nggak baca Al-Quran? Enggak. Tapi pahala nggak? Pahala. Tapi orang begitu mengatakan bacaan Bapak percuma. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Jadi pertemuan kita hari ini tentang ayat mutasyabihat, tentang alif lam mim. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan di ayat yang kedua. Nah, di ayat kedua nanti menarik nih, ya, menarik, ya, lebih kita terbawa emosi kita di ayat yang kedua tentang dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita bisa lanjutkan. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan lagi? Silakan. Karena memang di A5 doang sampai jam 6. Di mana-mana setengah 6 udah selesai. Bonus ini mah. Silakan. Ya. Salam. Iya. Iya. Makanya satu waktu yang sangat mustajab, doa itu tidak ditolak oleh Allah pada saat selesainya iman membaca waladhdallin, kita kudu kompak. Makanya kata-kata kalimat amin itu yang paling masyhur, yang paling banyak cara membacanya, kata Nabi, wa madda sautahu, dipanjangkan daripada suaranya, amin, biar kompak. Karena disitulah waktu yang sangat mustajab, ya, waktu yang sangat mustajab, waktu yang sangat dikabul doa, di mana kita membaca Al-Fatihah tadi, maka ghairil maghdubi alaihim waladdallin, selesai, amin, kompak. Jadi jangan belum waladdallin, amin. Yang bocah begitu dah. Kalau bocah wajar, kalau aki-aki kurang ajar begitu mah. Ya. Jadi jadi tolong dikompakkan cara membacanya dengan kalimat yang lebih masyhur, yaitu amin. Habis selesai waladdallin, maka bacanya secara kompak amin. Paham? Paham ya? Nah, makanya imam itu harus yang lantang. Karena kalau tidak lantang pada saat listrik mati, nah itu kacau dah tuh. Kacau dah tuh, ya. Belum waladhdallin udah amin di belakang, amin. Nah, makanya imam itu kudu lantang, kudu yang suaranya agak sedikit
keras. Kenapa? Pada saat di lampu mati, listrik mati, dia masih mendengar daripada bacaannya ke belakang. Paham? Jadi bacanya yang kompak. Jangan semau-maunya. Tapi kalau bocah mah emang susah kalau bocah mah. Ya. Tapi udah cukup dia sholat di masjid bocah, kita udah bahagia. Ya. Jangan diusir bocah, apalagi dimarahin. Ya. Kata Imam Al-Ghazali, jangan kau usir anak-anak di dalam masjid, apalagi sampai membuat mereka trauma. Ya, bilangin aja baik-baik. Jangan sampai kalau di masjid nggak boleh bercanda. Kalau bercanda di lapangan nggak boleh. Karena kalau udah orang tua memarahi dan mereka trauma, akhirnya untuk kurun waktu berikutnya siapa yang ngisi masjid ini? Tuh Imam Ghazali itu. Jadi kita ngajaknya ngomongnya baik, Nah, ini rumah ibadah. Ya, jangan banyak bercanda. Ya, ayo duduk yang rapi. Ya, nanti bercandanya, lariannya di luar masjid. Itu kita rangkul. Ya, biar mereka anak-anak kita merasa diperhatikan, akhirnya mereka cinta kepada masjid. Betul nggak? Nih kita marahin, kita bentak, itu bocah nggak balik lagi. Sampai gede, lu ngapa ke masjid? Galak orang-orang masjid mah. Nah, gitu tuh. Kata Imam Al-Ghazali. Ya, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan dipahami dan menambah iman kita. Dan insya Allah, ya Pak, ayo kita baca Quran. Walaupun cuma beberapa ayat. Kan Al-Quran yang kita baca ini insya Allah akan mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Karena tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup ya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamaw wa nuraw wa hudaw. Allahumma dzakkirna minhuma nasina minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya, makasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan walaupun satu ayat menambah iman kita, menambah takwa kita, dan semakin kita rajin untuk membaca Al-Quran, dan sekaligus kita jadikan Al-Quran sebagai buku petunjuk yang menjadi pedoman dalam hidup kita. Insya Allah Quran menjadi bacaan yang kita cintai, yang kita selalu baca setiap hari. Dan saya cukup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.